Bapa kami dalam surga, biar kiranya Tuhan boleh menolong kami saat ini bersama-sama, saat kami akan merenungkan bagian dari firman-Mu, di mana kami akan mempelajari bagaimana Ayah dipanggil untuk menceritakan Injil, dan sebenarnya juga kepada kami semua, Tuhan, sebagai umat-Mu, kami dipanggil menjadi pribadi yang berinisiatif, yang aktif untuk menceritakan Injil. Tuhan pimpin kami, dan Tuhan tolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Saudara-saudara sekalian, mari kita membuka Ulangan 6. Kita akan buka Ulangan 6 ayat 4 sampai 9 yang menjadi dasar dari pemberitaan firman Tuhan hari ini. Ulangan 6 ayat 4 sampai yang ke-9. Saya akan bacakan bagi kita sekalian Ulangan 6 ayat 4 sampai 9. Demikian firman Tuhan, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Nah, saudara-saudara, semua orang tua ya umumnya akan menganggap anak mereka menjadi bagian yang penting. Kadang-kadang setelah kita menikah, pasangan menikah penting, tapi pas udah punya anak, waduh, bapaknya sama anaknya, ibunya sama anaknya. Wah, kadang-kadang relasi itu kita bisa mulai terlupakan karena kita sudah punya anak, karena memang sedemikian penting itu anak dalam kehidupan kita. Tapi Bapak Ibu, pertanyaannya adalah, apa hal terpenting yang mau kita wariskan kepada anak? Semua orang tua umumnya, orang tua normal tuh akan sayang anaknya. Problemnya adalah apa yang akan kita wariskan kepada anak. Ada orang bicara itu pendidikan. Wah, kalau anak itu harus sekolah bilingual, wah itu nggak mau tuh. Nah, jadi di pasar minggu itu ada namanya sekolah Strada, Bapak Ibu. Strada itu sekolah Katolik cukup bagus. Tapi pas saya ngomong sama yang lagi pacaran, saya nggak mau di Strada, kalau bisa yang lebih bagus lagi. Terus gue pikir-pikir, buset, itu sekolah Katolik masih lumayan, masih ada yang lebih bagus ya. Tapi ya memang yang lebih bagus ya, dan lebih mahal juga banyak. Kenapa? Karena pendidikan dianggap paling penting. Anak kalau bisa sekolah, ya pergilah mengabdi ke negeri Cina, atau enggak langsung ke Amerika atau ke Eropa. Jadi di otak kita ada pendidikan. Kadang-kadang di otak kita pengen wariskan rumah, kadang-kadang kita pengen wariskan karakter, kadang-kadang kita pengen wariskan uang, takut-takut kalau bapak nanti mati, apalagi nanti ada insurance agent datang dan kemudian, wah pak, nanti kalau bapak meninggal, anak dan istri mendapat 1 miliar hanya dengan sekian. Waduh, kan langsung kayak, oh iya ya, aduh untuk anak saya gitu loh, nggak apa-apa gitu. Nah, saudara-saudara, apakah itu salah? Ya nggak ada yang salah dong. Kan untuk anak, Tuhan berikan kita anak, sehingga kita itu dipanggil untuk mengasuhnya. Jadi ada sesuatu yang muncul dari dalam diri kita untuk kita asuh anak. Tidak ada yang salah. Tapi problemnya Bapak Ibu, apakah warisan itu semua cukup? Nah, sebagaimana kita akan dengarkan hari ini Bapak Ibu, bahwa warisan itu sebenarnya tidaklah cukup sama sekali. Karena warisan yang terbaik yang bisa kita berikan kepada anak kita adalah warisan iman. Dan itulah mengapa penting bagi kita untuk menceritakan Injil. Khususnya saat ini waktu kita bicara tentang hari ayah, sebagai ayah, menceritakan Injil kepada anak-anaknya. Bukan waktu anak-anak, dimulai dari anak-anak masih kecil, bahkan sampai mereka sudah menikah pun, ayah harus tetap menceritakan Injil. Nah, jadi menceritakan Injil ini saya luas ya Bapak Ibu ya. Mulai dari bicara tentang penebusan Kristus, kekudusan Allah, sampai mengajarkan ajaran-ajaran Tuhan. Itu semua saya ambil semua sebagai menceritakan Injil. Nah, ayah Kristen dipanggil untuk menjadi pemberita Injil di rumahnya lewat perkataan dan lewat perbuatan. Khotbah ini memang utamanya untuk bapak-bapak, tapi di sini saya melihat ibu-ibu nih banyak sekali nih. Nah, ini masih penting Bapak Ibu untuk juga ibu-ibu, karena prinsip yang akan kita pelajari itu masih sama. Karena ingat Markus 16 ayat 15 apa Pak Bu? Nah, tinggal ngintip ke atas.
memberitakan Injil ke seluruh dunia, bukan hanya bapak-bapak saja, ibu-ibu juga berperan di dalamnya, dimanapun kita berada. Tapi memang untuk kali ini kita fokus ke ayah, tapi prinsip umumnya kita dipanggil untuk melakukan semuanya. Nah saudara, nanti di ulangan 6 ini kita bisa melihat bahwa panggilan tugas utama pemberitaan Injil kepada anak ya, ini saya kurang kata anaknya. Jadi tugas utama pemberitaan Injil kepada anak itu harusnya ayah Kristen. Harus, ini tugas utama. Nah di ulangan 6 ayat 4, banyak ayah Kristen kadang-kadang menyerahkan pembentukan rohani itu kepada gereja atau bahkan kepada ibunya. Kita ajarkan mereka suruh anak kita pergi sama mamanya ke sekolah minggu, atau kita hanya sekedar ngantar dan berharap nanti waktu di sekolah minggu lause-lausenya tuh yang bagus-bagus, yang jago-jago, kurikulumnya mantep sehingga anak-anak kita itu dapat diceritakan oleh firman Tuhan. Nah, asumsi yang ada dalam diri orang percaya umumnya adalah kan udah ada gereja. Ngapain gua harus ikut campur? Gua capek loh cari nafkah, gua capek loh kejar promosi, gua capek loh dimaki-maki orang di perusahaan di kantor. Masa harus urusan gua lagi nguruskan cerita tentang Yesus, cerita tentang kekudusan Allah atau apapun itu? Ngapain? Gua udah capek, pulang-pulang kepala saya udah pening. Belum kalau dengar istri merepet, waduh tambah pening lagi 2 kali. Terus harus ready, harus siap untuk menceritakan Injil kepada anak, Bapak Ibu. Nah tapi ulangan 6 kita diingatkan sebenarnya bukan hanya orang tua, bukan hanya ayah. Di ulangan 6 kita dipanggil untuk sebagai orang tua menceritakan Injil. Di ulangan 6 Allah melalui Musa tidak bicara kepada para imam. Tidak. Musa tidak berbicara kepada para rohaniawan. Musa berbicara kepada setiap orang percaya, orang Israel, dan khususnya kepada orang yang berada di dalam rumah tangga. Makanya di ulangan 6, Bapak Ibu perhatikan ada kata anak-anak. Siapa yang ngajarin? Orang tuanya. Karena ini adalah budaya patriark di mana laki-laki sebagai kepala keluarga berarti secara implisit mengatakan laki-laki harus tugasnya menceritakan Injil berulang kali, menjadi momen, menjadi bagian dalam hidupnya. Jadi bukan hanya ibu juga penting, tapi ini menjadi tugas yang secara implisit dalam ulangan 6 adalah ayah, kepala keluarga. Khususnya ini kalau ayah Kristen ya Bapak Ibu ya, ayah yang udah percaya kepada Tuhan. Perintahnya sederhana, mengajarkan firman Tuhan kepada anak-anak kita berulang-ulang di dalam ritme keseharian hidup kita yang biasa-biasa. Nah dan ini dipertegas di dalam Efesus 6 ayat 4 yang kita nggak perlu baca, nanti Bapak Ibu bisa baca, di mana ayah dipanggil untuk mendidik anak di dalam takut akan Tuhan. Bapak-bapak, kata Paulus, jangan bangkitkan amarah di dalam hati anakmu. Jangan buat anakmu kepahitan, jangan buat anakmu itu kita didik dia sampai dia begitu bencinya sama kita. Nah gitu, jadi ada perbedaan ya. Mendidik di dalam Tuhan, mendidik dengan benar, sama mendidik itu karena impuls ya, karena kita reaktif gitu loh. Kita otomatis marah, kita ngomong sembarangan, kita mukul sembarangan, dan itu membuat anak itu jadi kepahitan dalam jiwa kita. Bapak-bapak, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Kepala keluarga punya otoritas penuh, Bapak dan Ibu, untuk menceritakan Tuhan Yesus kepada anak-anaknya. Nah tentu saja, bagaimana anak ini bisa dididik oleh ajaran Tuhan kalau dia belum percaya? Nah jadi, ayah itu pun dipanggil untuk terus beritakan Injil. Pastikan, ini anakku sudah percaya Yesus enggak ya? Nah itu tuh. Jangan pernah berasumsi bahwa anak kita karena ke sekolah minggu tiap minggu, maka mereka itu pasti akan sudah percaya. Tidak, Pak Bu. Jadi jangan berasumsi seperti itu. Kita selalu berpikir, sudah nggak dia percaya? Nah kita memang nggak banyak bicara tentang apa sih tanda-tanda kalau anak itu sudah lahir baru atau enggak. Nah jadi mungkin beberapa tanda singkat, dia harus sadar akan dosanya terlebih dahulu, dia harus mencari Kristus, dan dia harus percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ini tanda sederhana aja ya Bapak Ibu. Tapi nanti suatu ketika itu perlu dibahas lagi. Untuk nanti kita bisa evaluasi, anak kita sudah percaya pada Kristus enggak? Termasuk juga kepada ibu-ibu, nanti kita lihat di poin yang terakhir. Ibu-ibu itu juga harus sadar bahwa tidak semua ayah kita yang sudah beragama Kristen dan dibaptis Kristen, itu adalah orang Kristen sejati. Jadi kadang-kadang kita itu nanti ada salah persepsi ya, kita berpikir
Lu kok nggak ngajarin? Ya gimana ngajarin? Bapaknya kan Kristen-Kristenan, kawin jadi Kristen tuh karena percaya. Karena mau kawin doang, begitu Bapak Ibu. Atau karena lahir. Nah, saya kakek nenek saya Kristen, berarti otomatis KTP saya apa Pak Bu? Ya Kristen. Belum tentu saya punya pertobatan kan. Dan itu menjadi bahaya yang besar. Nanti kita lihat. Nah, jadi penting bagi kita, ayah-ayah, untuk menceritakan Injil kepada anaknya, mengajarkan kepada anak-anak. Wah, kalau gitu gereja nggak penting dong. Penting, gereja penting. Cuman gereja Pak Bu, di anak-anak kita ke gereja berapa sih seminggu? Berapa lama sih di gereja? 1 jam, 1,5 jam. Itu pun dari 1,5 jam, paling firman Tuhan anak-anak kan paling 15 menit sebenarnya kan. Nyanyi-nyanyi mungkin 15-20 menit, selebihnya aktivitas. Tapi di rumah, anak-anak kita bersama-sama dengan kita 24 jam sehari, Bapak Ibu. Dan karena bersama-sama dengan kita 24 jam sehari, 7 hari seminggu, penting tugas utamanya adalah kita sebagai ayah, sebagai ayah Kristen, kita sebagai orang Kristen. Bapak Ibu bayangkan aja lah, ini sebagai contoh ya. Kita pengen anak kita jago piano ya kan, kemudian suruh dia ngelesin kan, piano atau keyboard atau apapun itu, dan kemudian tapi dia latihannya cuman kalau ada gurunya doang, atau waktu ke rumah gurunya, mungkin seminggu sekali atau seminggu 2 kali. Itu anak jago nggak? Ya kagak. Bapak mamanya harus ikut campur di rumah, harus ngajarin, ayo deh, ayo kak latihan, ayo latihan. Pelatih, guru mau secanggih dan sejago apapun, tapi saat orang tua tidak menstruktur rumahnya untuk menceritakan Injil, atau apapun itu, hobi bola kek, keyboard kek, piano kek, drum kek, dan dia nggak peduli, semahal apapun gurunya, sejago apapun, tak akan berguna. Karena itulah kekuatan bagi kita sebagai orang tua Kristen untuk menghidupi gaya hidup Injil di rumah kita untuk anak-anak. Jadi nggak mungkin kita serahkan sepenuhnya kepada gereja. Bapak Ibu, harus kita handle. Anak-anak nggak tahu matematika, kita bantu bagaimana agar dia bisa tahu matematika. Bapak Ibu, termasuk waktu kita bicarakan tentang Injil. CR7, Bapak Ibu tahu, si Cristiano Ronaldo, dia menjaga makan dan olahraga bukan hanya di arena bola. Kalau Bapak Ibu liatin YouTube-nya, bahkan di rumahnya, bahkan teman-teman setimnya pun lagi minum, lagi jalan, dia maunya apa? Air putih sama protein. Teman-temannya masih minum miras, dia kagak. Wah, jadi bola itu bukan sekedar waktu dia di arena, waktu latihan nge-gym, tapi waktu di kehidupan sehari-harinya. Jadi penting. Gereja bukan yang nggak penting, penting. Tapi cuma sejam lah Pak Bu, seminggu. Kalau diantar tiap minggu, ya kan? Kadang males, kadang keluar negeri, kadang jalan-jalan hari Minggu. Wah, udah ke Malaysia, ke luar negeri, wah hari Minggu kau usah ke gereja lah. Ya kan, anak-anak mulai mikir, berarti kalau keluar negeri atau jalan-jalan keluar, nggak penting-penting amat ya gereja ya. Berarti gereja itu penting kalau hanya di Jakarta saja. Wah, itu kan sudah memberikan sesuatu yang anak kita tuh ide. Nggak gitu penting ya Tuhan ya. Nah itu jadi makanya problem utama kita adalah kita perlu melakukannya di rumah Bapak Ibu. Lalu kita mungkin berkata nih, mungkin ada sanggahan atau kekhawatiran. Waduh, saya kan bukan rohaniawan, emang apa yang saya tahu tentang Tuhan? Nah Bapak Ibu tahu nggak tentang motor atau mobil? Asumsikan tahu. Saya naik motor udah 10 tahun. Saya tahu suara motor kalau kurang bagus, kalau bannya kurang ini, olinya udah kelamaan, suaranya terlalu keras. Pak Bu, kalau anak saya udah gede, saya nggak perlu panggil montir untuk saya mengajarkan anak saya bagaimana memanaskan motor dengan baik. Motor nyala dulu, tunggu warna oranyenya itu kelar, baru kamu starter. Setelah kamu starter, kamu wajib at least 3-5 menit kamu panasin. Perlu nggak saya profesional bawa pendeta untuk ngajarkan Injil, montir untuk ngajarkan anak bagaimana memelihara motor atau mobil? Nggak perlu, karena saya mencintai dan menyukai motor dan mobil saya. Sehingga saya udah terbiasa dan secara natural akan ngomong. Nah berarti kalau bapak-bapak atau ibu-ibu, Pak saya nggak tahu caranya. Nah ini saya agak tanda tanya nih. Jangan-jangan kita memang dari awal tidak mengenal dan mengasihi Tuhan. Di Ulangan 6, Bapak Ibu kalau perhatikan lagi, sebelum orang tua dan ayah itu dipanggil untuk menceritakan firman Tuhan, perhatikan ayat 5. Kasihilah Tuhan Allahmu. Siapa yang mengasihi? Orang Israel dulu, orang tuanya dulu.
dengan segenap hati, segenap jiwa, dengan segenap kekuatan. Jadi kalau orang tua sudah mengenal dan mengasihi Allah, secara alami, secara natural, percakapan sehari-hari itu akan muncul waktu kita bicara dengan anak kita. Nah, jadi pertanyaannya, sudahkah aku mengenal dan mengasihi Allah? Kalau belum, ya tidak heran kita canggung, bingung, mulai dari mana, bagaimana caranya. Karena dari awal kita masih tanda tanya nih, kenal dan mengasihi Allah. Nah, itu yang penting untuk kita perhatikan. Nah, saudara-saudara, yang kedua, ayah dipanggil untuk menceritakan Injil lewat perkataan. Ya, sudah jelas tadi kita lihat ini tugas ayah dan tugas orang tua secara umum. Tapi yang kedua, apa yang bisa kita lakukan, apa metodenya? Cuman dua doang sih sebenarnya, poin 2 dan poin ketiga. Perkataan dan perbuatan. Bapak Ibu mungkin pernah dengar peribahasa guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Oke, artinya apa Pak Bu? Anak-anak akan ngikutin otoritas dari guru. Bahkan kadang lebih jago lagi, ya kan? Guru kencing berdiri, murid sambil kencing bisa berlari. Jadi apa yang anak-anak lihat dari perilaku guru dia akan tiru. Jadi ini bukan lebih ke kencing berdirinya itu yang jorok ya, tapi lebih kayak anak itu niru gitu, Bapak Ibu. Dan memang peribahasa itu benar, itu penting. Anak-anak akan niru orang tuanya. Tetapi pada saat yang sama, kita juga perlu menyadari bahwa Injil itu tetap harus diucapkan, Bapak Ibu. Roma 10 ayat 17 diingatkan, Paulus mengingatkan kepada kita, iman timbul dari pengamatan, dan pengamatan akan firman Kristus. Bukan ya Pak Bu ya? Ayatnya enggak. Pendengaran akan firman Kristus. Berarti ada sesuatu yang didengar. Kalau didengar, berarti bapak mamanya harus mengucapkannya. Ulangan 6 juga sama. Mengajar berulang-ulang. Mengajar berulang-ulangnya pakai apa Pak Bu? Ya pakai mulut Pak Bu. Mengajar berulang-ulang. Nah, jadi Injil itu harus diucapkan. Jangan menjadi penyiar bisu, Bapak Ibu. Karena gini, anak tidak bisa menyimpulkan waktu melihat bapaknya bekerja keras, dan anaknya ini menyimpulkan, oh bapakku bekerja keras karena dia mengasihi Tuhan. Enggak, anak itu secara otomatis mikir bapak bekerja keras karena memang itu tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga. Otomatis enggak dia mikirkan ke Injil itu? Enggak. Jadi makanya harus diucapkan kan. Anak kita tidak bisa memahami betapa mengerikannya dosa, hukuman kekal Allah, dan betapa indahnya penebusan hanya karena melihat papanya bersikap baik kepada tetangga. Jadi papanya perlu ngomong, tetangga itu masih buang sampah, masih apa yang kita kadang-kadang kesel itu bukan ya, kita kalau tinggal di perumahan yang agak kecil-kecil tuh orang tuh suka buang bakar sampah gitu, terus asapnya masuk. Kemudian kok papa bisa sih? Kalau gua sih udah gua maki-maki. Ya kita harus sabar. Titik. Apa motivasi bapaknya? Kan perlu kita tambah dong. Ya belajar sabar Kak, belajar sabar Dek, belajar sabar Ko, belajar sabar Ci. Jadi kita harus belajar untuk bisa mengampuni mereka. Kita tetap harus ngomong. Ingat, Yesus aja ngampunin kita. Nah gitu. Jadi motivasi itu kita nggak perlu khotbah Pak Bu kepada anak. Jadi ada kata-kata yang bisa kita selipkan dalam percakapan sehari-hari. Agar anak-anak tahu, oh karena Kristus. Bapakku mengampuni, bapakku sabar karena Kristus. Siapa Kristus ini? Jadi dia juga bisa melihat bahwa, oh karena Tuhan itu sendiri. Seorang ayah yang ateis masih bisa rajin bekerja. Seorang ayah yang beragama non-Kristen masih bisa sabar. Jadi makanya perlu bagi kita untuk menceritakan. Kita perlu ceritakan nama di balik perilaku kita. Kenapa kita bekerja keras? Kenapa kita berjuang? Kenapa kita sabar kepada istri kita? Kok sabar sih mama itu ya? Gitu kok nggak marah-marah begitu? Ya kan? Apa loh nama di balik perilaku? Yang ngomongnya karena Kristus. Anak-anak. Jadi kita nggak perlu tuh kayak bukan nggak perlu ya. Penting untuk kita ceritakan semacam empat hukum kebenaran rohani atau tapi percakapan kita kan nggak kayak gitu dong dengan anak, itu kan nggak natural ya Pak Bu. Jadi sehari-hari kita ngomong, oh karena Yesus. Jadi anak-anak mulai sadar. Kita jelaskan motivasi di balik perilaku kita, kenapa kita melakukannya.
Karena bapak takut emak nanti berantem lagi. Kan happy wife, happy. Ayo bapak, happy wife, happy life. Ya kan gitu kan bapak ibu. Jangan buat istri berantem, jangan buat istri marah kalau pengen hidup kita bahagia. Tapi kalau bapaknya ngomongnya karena itu, udah tenang aja, aduh mamamu nanti tenang lagi kok. Jadi momen untuk menceritakan siapa Yesus dan motivasi kita sabar, itu jadi kehilangan momen Pak Bu. Nah itulah pentingnya, makanya kita perlu ngomong. Perkataan ini sekali lagi tidak berarti kayak kita harus jelaskan ya evangelism explosion dalam 10 menit. Nak duduk, bapak mau latihan EE dulu, kau duduk 20 menit, bapak mau khotbah. Enggak juga, ada momennya di mana kita bisa penting melakukannya. Tapi ada percakapan sehari-hari di mana Kristus itu masuk. Tentang ya inilah nak, tentang dosa, inilah bapak salah. Makanya lah Tuhan tuh gak suka yang kayak begini. Kalimat-kalimat yang sederhana yang masuk Bapak Ibu. Nah jadi contoh-contohnya apa? Misalnya kalau anak kita itu kalau kurang belajar Bapak Ibu, dan kemudian anak kita udah stres, aduh nilaiku udah di bawah kok rendah sekali. Ya jangan langsung dikhotbahin Pak Bu. Ingat tetap percaya dan bersyukur kepada Yesus Kristus karena Tuhan sudah memberikan kemampuan itu. Ingat teman-temanmu itu banyak yang nilainya sudah di bawah KKM. Jadi kamu bersyukur. Itu otak sudah dikasih tuh. Ya kan anak-anak tuh pusing kan Pak Bu udah dengar gitu. Ya kita mulai mendengar kenapa sedih, emang kenapa nggak belajar. Percakapan sehari-hari lah Pak Bu. Kemudian iya bapak juga ya memang nggak enak ya kalau dapat nilai segitu ya, kita jadi udah capek-capek belajar kok nilainya rendah, kadang jadi malu seperti itu. Tapi syukurlah. Tapi kamu tahu nggak, bersyukur loh kita kalau Tuhan itu Tuhan tuh perhatikan nilai kita loh. Nilai kita jelek, nilai kita bagus, Tuhan mau tuh pengen hati kita yang pertama-tama. Udah pergi. Udah selesai, udah gitu aja. Jadi nggak harus kayak panjang lebar. Sisipkan siapa itu Tuhan dalam percakapan sehari-hari senatural mungkin, sealami. Nah itu memang perlu dilatih. Tapi itu yang perlu kita lakukan, Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa melakukannya dengan bapak-bapak bisa melakukan dengan berdoa. Kapan terakhir bapak-bapak berdoa mendoakan anaknya? Sini, papa mau doakan. Atau jangan-jangan sampai sekarang masih susah berdoa, Pak Bu. Ayo nih, ini siapa ini? Ini kayaknya harus diselidiki. Ini siapa yang bapak-bapak? Kayaknya nanti boleh tuh, nanti pas setiap doa apa ya, setiap bapak-bapak tuh latihan. Ayo coba doa di depan mimbar. Kita bikin tahu dia bisa doa apa kagak nih begitu, Pak Bu. Nah jadi doakan anak. Tuhan Yesus, biar kira kau boleh tolong. Injil itu bisa masuk dari doa yang kita ucapkan. Hal-hal yang sederhana, natural kan? Kita nggak paksa anak untuk dengarkan kita khotbah 25 menit, Bapak Ibu. Atau pegang buku EE Bapak Ibu, terus Bapak ini mau cerita gitu loh. Enggak, jadi doa itu bentuk yang langsung. Nah, apakah perbuatan saja cukup? Perkataan saja cukup? Tentu saja tidak. Karena kita tahu anak-anak, satu kata yang kadang-kadang anak itu suka ngomong ke kita itu apa? Kalau ngelihat bapaknya khotbah kelihatannya baik, ngomongnya Tuhan, tapi hidupnya kagak, munafik, Bapak Ibu. Perkataan itu penting. Ayah yang memberitakan Injil, tetapi kehidupannya yang tidak berubah, itu hanya sedang memvaksinasi anaknya agar dia tuh kebal Injil. Jadi hati-hati. Vaksin itu nggak berlaku hanya untuk COVID doang, Pak Bu, tapi kita juga sedang memvaksin anak kita. Cerita Injil, ngomong supremasi Kristus, Allah bahasanya keren kan, Kristus segala-galanya. Ayo kita doa, ayo kita percaya Tuhan, ayo kita setiap hari Minggu kita ke gereja, sebelum makan kita berdoa dulu. Waduh, tapi anak-anak di satu sisi akan melihati bapaknya yang luar biasa tidak sabar dan menggunakan kata-kata yang kasar kepada ibunya, kepada mamanya. Atau anak-anak juga melihat cara ayahnya berbisnis. Ini si bapak gua kok kayak gitu banget ya sama karyawannya ya. Kayak nggak ada kesejahteraan di otaknya. Itu anak-anak ini kan mulai mikir nih, gitu loh. Apalagi, nah ini makanya berat tuh, anak rohaniawan tuh ya, anak pendeta tuh, apalagi anak pengerja gereja tuh. Anak-anak kan pasti tahu dong, bapaknya setiap hari ke gereja, entah mau pengerja gereja, kayak mau rohaniawan kayak. Dan kita itu yang akan lebih banyak seperti ikan di akuarium bagi anak kita. Gua lihat aja hidupnya. Oh, kayak gini juga bapak ya. Waduh. Kita mau ngomong, kita mau doktor teologi sekalipun Pak Bu, mau kita majelis sudah 100 kali naik pun sekali, anak-anak kalau udah ngelihat seperti itu, omong kosong itu.
munafik itu. Dia jadi benci sama Injil. Nah, jadi penting bagi kita untuk tetap memiliki kehidupan yang baik dan yang benar. Jadi apa yang bisa kita mulai, Bapak Ibu? Pertobatan. Ada nggak dosa-dosa yang harus kita akui sebagai ayah? Cara kita memperlakukan karyawan kita mungkin. Cara kita memperlakukan istri kita mungkin. Cara kita memperlakukan orang lain di pinggir jalan mungkin. Saya hampir nabrak gara-gara saya kecepatan tinggi. Kalau jalan itu lagi lancar tuh enak ngebut ya, gitu loh, kayak seneng gitu loh. Terus tiba-tiba ada bapak-bapak lewat tua. Aduh, ini 4 jalur Pak, ini bapak tua lewatnya gini lagi, mantap banget gitu loh. Saya rem, kemudian habis itu dari belakang rupanya ada orang ngebut juga, nabrak kita. Cuman kita nggak pada jatuh sih Bapak Ibu. Kebayang nggak ya, biasanya kalau bapak-bapak, kalau kita lagi sensi banget, ngomong kata kasar, ya kan. Syukur saya ingat ini hari Minggu saya mau khotbah, jadi saya nggak ngomong. Cuma dalam hati kayak, aduh maaf ya bang ya. Maaf. Gue pikir, gue dalam hati, wah repot juga ya gitu loh. Wah saya nggak kebayang tuh kalau saya bukan rohaniawan, atau kayaknya kadang-kadang saya mulai berpikir ya Pak Bu ya, alasan saya tidak berkata-kata kasar tuh karena saya masih ingat saya itu rohaniawan. Cuman itu dalam hati ya tuh, kalau pengen ngomong ya, aduh enak banget itu loh. Kalau di Medan tuh ada banyak kata-kata mutiara Pak Bu. Bapak Ibu kalau tinggal di Medan tuh kata-kata mutiaranya tuh bagus-bagus gitu. Maksudnya kata-kata kebun binatang ya Bapak Ibu. Dan tapi kemudian anak kita kan nanti ngelihat kan gitu loh. Apalagi bapak-bapak kadang-kadang kita reaktif ya, apalagi di jalan. Kita mungkin bisa sabar di rumah, tapi kalau di jalan tuh kita kayak koboi misalnya. Waduh kan agak repot. Nah jadi makanya perbuatan itu penting bagi kita Bapak Ibu. Jadi hati-hati, jangan sampai kita memvaksinasi anak kita untuk kebal terhadap Injil, karena perbuatan kita tidak mencerminkan. Kembali ke Ulangan 6, makanya di ayat 5 sekali lagi saya tekankan ulang, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Kenal Tuhan, kasihi Tuhan, cintai Tuhan, dan firman-Nya. Dan itu akan muncul dalam hati kita, dalam perbuatan kita, sehingga kita punya otoritas dan untuk bisa menceritakan siapa Tuhan itu kepada diri anak-anak kita. Tentu ini tidak berarti orang tua harus sempurna, cuman kita harus terus kembali kepada Kristus saat kita jatuh di dalam dosa. Nah sekarang problemnya Bapak Ibu, sebagian dari kita kondisi keluarga nggak ideal. Tidak semua dari kita rumah tangganya itu baik Bapak Ibu. Pasangan kita nggak semuanya percaya. Jadi hanya karena Kristen, Bapak Ibu, ibu-ibu selalu sadari bahwa suami itu belum tentu orang yang sudah mengalami kelahiran baru, belum tentu dia percaya sama Yesus sehingga Roh Kudus itu sudah hadir dalam dirinya. Dan sulit bagi kita untuk menuntut seorang pria yang bahkan rohnya masih mati untuk menceritakan siapa itu Yesus. Karena dia nggak akan tertarik ke gereja. Malas ke gereja. Dia nggak akan tertarik untuk ngomong dengan Tuhan. Dia nggak akan tertarik dengan membaca firman Tuhan setiap hari. Dia nggak akan tertarik. Jadi kalau ada ibu-ibu yang suaminya itu susah banget diajak ke gereja ya begitu ya, langsung asumsikan ini orang belum percaya, bahkan walaupun dia Kristen. Yang berarti itu melepaskan kita dari tekanan untuk menuntut suami kita menceritakan Injil. Kan rohnya mati Pak Bu, kalau relasi dia dengan Tuhan mati ya gimana mungkin dia menceritakan Injil? Mustahil kan? Nah itulah yang harusnya menjadi tugas kita sebagai seorang ibu yang sudah percaya kepada Tuhan. Kita ambil alih kepemimpinan rohani. Dia masih cari nafkah, iya. Mudah-mudahan. Kadang-kadang ada ayah-ayah yang sukanya kepalanya udah kemana-mana ya Pak Bu. Tapi dalam hal ini kita bicara pemberitaan Injil, kepemimpinan rohani harus diambil oleh seorang ibu. Kalau suaminya kita lihat ini kayaknya belum percaya nih, entah apakah dia agamanya masih lain, yang berarti udah fix dia nggak percaya sama Tuhan, atau dia sudah Kristen tapi kita nggak lihat, aduh kayak pertobatannya nggak nyata. Kok aku nggak lihat ada pertobatan dalam hidupnya, kok aku nggak ngelihat ada dia tuh berhasrat untuk kenal Tuhan ya.
gitu. Nah, jadi saya lebih aman untuk mengasumsikan dia belum percaya. Jadi biar ekspektasi kita nggak terlalu tinggi, Pak Bu. Soalnya kan Bapak Ibu pasti dengar ini kan, terus nanti pulang-pulang datang, "Pah, lu harus denger." Gitu. Waduh, jadi berantem lagi, Pak Bu. Ingat, rohnya mati, relasinya dengan Tuhan mati, tak akan mungkin dia bisa beritakan Injil. Nah, jadi itu menjadi peran bagi kita sebagai seorang ibu untuk mengambil alih kepemimpinan rohani sampai suami kita itu percaya kepada Tuhan. Setelah dia percaya kepada Tuhan, baru kita mulai dorong suami kita untuk, "Pak, ayolah ngomong sama anakmu." Coba. Kalau anak kita udah gede sekarang, ya coba ngomong sama anakmu, Bapak Ibu. Nah, kita dipanggil juga dalam 1 Petrus 3 ayat 1 sampai 2 untuk bisa memenangkan pasangan kita itu tanpa kata-kata melalui tingkah hidup kita, Bapak Ibu. Ini berlaku baik bagi ibu-ibu yang suaminya belum percaya pada Tuhan atau kepada ayah-ayah. Ayah-ayah mungkin berharap, "Oh iya ya, di Ulangan 6 kan ini orang tua, berarti nyonya aku harus ikut." Tetapi bapak-bapak sadari juga, apakah istri kita memang benar-benar sudah percaya kepada Tuhan? Tanda-tanda yang biasanya saya pakai adalah yaitu, dia pernah minta ampun gak ya sama Tuhan? Dia pernah mengaku dosanya? Dia tertarik gak ya untuk mendengar suara Tuhan atau membaca firman Tuhan? Ada gak ya tanda-tanda pertobatan yang nyata? Yesus berkata, dari buahnya lah kita kenal orang itu sudah berubah atau enggak. Dia gak tambah sabar, dia gak tambah murah hati, dia gak tambah ini. Nah, kalau udah ada tanda-tanda seperti itu, ya kitalah yang mengerjakan, Bapak Ibu, kepemimpinan rohani itu. Tapi tetap kita punya kehidupan yang baik. Walaupun 1 Petrus 3 ayat 1 sampai 2 itu bicara kepada istri, tapi ini prinsip yang baik untuk suami lakukan. Karena ingat, kita sudah melakukan berkali-kali untuk menasihati istri dan biasa istri tambah marah. Hal yang umum aja dulu lah ya. Kita nggak ngomong Injil lah ya. "Beb, jangan lupa ini." Ya kan, makin kita gas, tambah marah. Apalagi ngomong Injil kepada seorang wanita yang relasi dengan Tuhannya itu mati. Sulitnya 1000 kali lipat, Pak Bu. Ngingetin kunci aja kita udah berantem, jangan lupa kuncinya, jangan lupa charger. Itu aja udah berantem, apalagi ngingetin tentang istri untuk menolong anakmu itu, ajarinlah Tuhan Yesus. Ya gimana mau ngajarin kalau rohaninya mati, Pak Bu. Nah, jadi hati-hati di situ, Bapak Ibu. Jangan gunakan posisi rohani kita sebagai senjata. Jangan menempatkan diri kita lebih hebat, lebih suci, lebih rohani daripada pasangan. Jangan mengajar anak-anak kita secara halus maupun terang-terangan untuk meremehkan orang tua yang belum percaya. Itu bukan buah Injil. Ingat poin yang ketiga, ayah harus memberitakan Injil melalui perbuatannya. Itu kesombongan jika kita melakukannya. Kita bisa mengajarkan anak-anak tentang Kristus, berdoa bersama mereka, memimpin mereka secara rohani, sambil tetap mengasihi dan menghormati pasangan kita yang belum percaya. Jadi hati-hati. Karena di gereja itu saya juga kadang-kadang menemukan ada kadang-kadang ibu-ibu kita mungkin atau bapak-bapak kadang kita nggak tahan saat lihat istri kita itu mereka itu malas banget ya ke gereja gitu loh. Itu terjadi dalam jemaat, Bapak Ibu. Dan kemudian yang ibu ini lakukan, problemnya adalah dia itu ngomel terus. "Gimana sih, lu udah Kristen, kenapa lu gak ke gereja? Ayo lu ke gereja, yuk bareng." Terus saya makin kenali nih bapak-bapak, kayak ini kayaknya bapaknya belum percaya ya gitu loh. Kok kayaknya dia salah cara deh. Dia makin begitu kan, bapaknya ya makin ngamuk atau ngambek atau marah, Pak Bu. Nah, jadi itu cara-cara yang gak ideal. Jadi hati-hati Bapak Ibu, jangan posisikan diri kita itu lebih rohani. Prinsipnya ingat, kalau seseorang itu rohnya masih mati, relasi dengan Tuhan mati, mau apapun tentang firman Tuhan yang kita bahas, mau kita ajak ke gereja pun berkali-kali, dia akan menolak. Kecuali gerejanya mungkin ada artis siapa gitu terus baru nongol, atau bagi-bagi makanan atau bagi-bagi iPad mungkin baru datang bapaknya atau ibunya. Nah, jadi hati-hati sehingga kita memperlakukannya beda. Itu yang akhirnya menolong saya untuk memperlakukan jemaat itu beda. Lebih tenang. Mana yang kayaknya belum percaya, saya harus memberitakan Injil ulang.
pastikan pertobatannya, dan mana yang sudah. Karena beda, tingkat kesulitannya beda. Kalau kayak gini nih, ngomong hal rohani, nggak akan masuk, nggak akan tembus. Itu nggak akan tembus sama sekali. Jadi perlakuannya beda. Ya udah, lebih banyak doakan, lebih banyak sabar, lebih banyak ikutin polanya. Beda sama orang yang sudah percaya. Kita masih bisa tegur, nasihatin. Karena Roh Kudusnya kan udah hidup. Dia nggak suka pun Roh Kudus kan ngingat. Kan udah dibilang, tuh firman Tuhan lu udah baca. Gitu. Nah itu jadi penting Bapak Ibu. Nah yang kedua, saat semuanya sudah terlambat. Mungkin bagi kita, anak-anak kita ini sudah pada gede. Kita sudah mendengar ini dan kita sudah terlambat. Anak-anak kita sudah terlalu besar, anak-anak kita sudah tidak ada di rumah kita sudah tidak punya power apapun untuk mengajak anak kita ke gereja, karena dia udah keluar. Ya, kita udah gak punya otoritas. Waktu masih kecil, kita masih bisa tell anak-anak. Jangan ya, ayo pergi, ayo sama papa. Udah remaja, Bapak Ibu, kita udah tahu kesulitannya. Wah, udah gak berat nih. Apalagi anak-anak udah keluar dari rumah. Dan mungkin bagi kita sudah terlambat. Dan kita pikir sebagai ayah, wah udahlah, susah nih kalau kayak begini. Nah Bapak Ibu, di dalam 2 Timotius 1 ayat 5, kita melihat bahwa Paulus itu menuliskan demikian kepada Timotius, seorang rohaniawan, seorang pemimpin gereja muda. 2 Timotius 1 ayat 5, sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup dalam nenekmu Lois, dan dalam ibumu Eunike, dan yang aku juga yakin hidup dalam dirimu. Siapa yang gak disebut? Karena kita bicara bapak nih. Bapaknya gak disebut, mana bapaknya Timotius? Nah jadi menariknya Bapak Ibu, bahkan walaupun kita terlambat, jika anak kita sudah percaya kepada Tuhan atau mungkin belum, ingat itu adalah anugerah daripada Tuhan. Allah tidak terikat pada kondisi keluarga yang sempurna, Bapak Ibu. Ke dalam kondisi keluarga yang sempurna. Bahkan walaupun ayah sudah terlampau jauh dan gagal, anak kita sudah terlalu gede, kita baru sadar mulai sekarang. Ingat, jika anak kita adalah orang yang memang sudah Tuhan pilih, dia tidak akan lepas dari tangan Tuhan. Kalau sudah Tuhan pegang itu anak, dia gak akan lepas. Jadi kita gak perlu kayak meraung-raung, menangis, Tuhan aku terlambat. Apalagi mungkin anak kita udah hancur ya, udah drugs lah, udah narkoba lah, udah selongkoh lah, semua kena lah, hidup kerja gak benar. Bapak Ibu tetap doakan anak kita. Tidak ada yang terlambat, karena percaya atau tidaknya anak itu ada di tangan Tuhan. Kita dipanggil untuk memberitakan Injil, yang memenangkan jiwa atau yang menumbuhkannya siapa? Tuhan. Jadi jangan khawatir. Karena kita bisa melihat contoh dari 2 Timotius. Tapi tetap, sekarang apa yang bisa dilakukan kita sebagai seorang ayah? Mulai ajak ngomong sekarang. Mulai tunjukkan hidup yang baik kepada anak kita. Sehingga dia boleh percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu. Lukas 15, anak yang hilang. Waktu anak ini sudah begitu jahatnya, aduh Pak Bu, minta warisan loh. Minta warisan dari bapaknya yang masih hidup. Itu kurang ajar itu. Kan? Masih hidup bapaknya, minta bagian warisan. Wah, kalau kita bisa tempeleng ya. Kalau di Medan, surat putus hubungan. Waduh, dianalisa, itu langsung. Kurang ajar ini anak. Udah kurang ajar ini anak, apa yang bapaknya lakukan setelah anaknya hancur dan kembali, bapak sebelum anaknya bahkan minta ampun, bapaknya lari, dia peluk itu anak. Diampuni. Nah, di titik itulah makanya yang bisa menolong kita melihat, inilah kasih Allah kepada kita, dan kita dipanggil untuk mengasihi anak kita yang sudah hancur hidupnya. Bapak Ibu. Itu tidak akan bisa kita lakukan kalau Ulangan 6 ayat 5 kita belum lakukan. Kita mengasihi Tuhan, kita mengenal Tuhan, sehingga apapun yang terjadi dalam kehidupan anak, walaupun sudah terlambat, sudah begitu hancur hidupnya, sudah nggak tahu anaknya berapa, sudah nggak tahu istrinya dikemanain, udah atau suaminya dikemanain, tapi kita tetap punya rumah yang bisa membuka diri, kita buka diri kita untuk boleh tetap mengampuni dan membawa anak. Bukankah itu adalah contoh terbaik Yesus mati untuk menebus orang berdosa? Dan kita ingat, nak, sebagaimana Yesus mengampuni papa dan mama, papa dan mama mengampunimu, mau gak kamu kembali kepada Tuhan? Oh, itu sebagai contoh yang luar biasa. Jadi tidak ada yang terlambat, karena itu adalah perjalanan dalam hidup kita. Nah, saudara-saudara,
Kita mulai tadi di awal dengan satu pertanyaan, apa yang paling Bapak Ibu ingin tinggalkan atau wariskan kepada anak-anak? Pendidikan akan habis, ya. Sekarang di China 12.000 jurusan kayak kalau nggak salah ditutup oleh pemerintah Tiongkok. Berarti dengan kata lain, pendidikan setinggi apapun dan sehebat apapun kita rasa sekarang, belum tentu akan menjadikan itu pekerjaan 20 tahun lagi. Nggak ada yang tahu, Pak Bu. Kita kerja manual, jauh kita didik mereka untuk kerja keras. Nggak ada yang tahu loh 10-20 tahun lagi itu anak seperti apa kehidupan pekerjaannya. Pendidikan itu bisa sia-sia. Ijazah itu hanya selembar kertas. Rumah bisa rusak, bisa dijual, bisa disita. Bahkan kita ngasih tanah ke anak kita pun, abang adik bisa berantem hanya gara-gara masalah warisan, Bapak Ibu. Tetapi kita ingat ada warisan yang tidak bisa, yang berbeda sifatnya, yaitu adalah berita Injil. Berita Injil yang kita ucapkan kepada anak kita di meja makan, di dalam mobil, di tempat tidur, di pagi hari yang biasa. Bahkan walaupun anak kita sudah gede dan sudah jauh dari rumah, selalu cari kesempatan Tuhan, kalau nanti aku ketemu, apa ya momen yang bisa aku sampaikan kepada dia? Apa kata-kata yang kau bisa ucapkan? Tanya itu Tuhan, Bapak Ibu. Warisan Injil itu tidak akan pernah hilang. Bapak Ibu, kita bisa mati, warisan kita bisa tak punya apa-apa pun yang kita kasih, tapi kalau anak kita sudah punya Tuhan yang hidup dan yang benar, apa sih yang kurang Bapak Ibu? Jika Allah saja mengasihi anak-anaknya, berarti Allah kita akan mencukupkan segala hal yang diperlukan bagi anak-anak kita. Bapak Ibu, saudara-saudara memang tidak dipanggil menjadi pendeta, tapi Bapak Ibu, ayah secara khusus dipanggil untuk menceritakan tentang Kristus dalam keseharian melalui perkataan dan perbuatan. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, tolong kami Tuhan. Ada beberapa ayah di sini, mungkin ada anaknya masih kecil, mungkin ada yang Tuhan belum karuniakan anak, mungkin ada anak-anak kami yang sudah beranjak dewasa dan sudah tidak di rumah lagi. Tuhan tolong berikan kami hikmat untuk tetap menceritakan siapa itu Yesus, siapa itu Tuhan dalam keseharian kami. Dan Tuhan pimpin, berikan kami hikmat. Dan Tuhan tolong kami jika perbuatan dan hidup kami banyak tidak benarnya, Tuhan tolong agar kami terlebih dahulu bertobat dan kembali kepada Kristus. Sehingga apa yang nanti kami katakan kepada anak-anak kami tentang Engkau, anak-anak kami masih dapat menerimanya. Kami serahkan juga untuk ibu-ibu di tempat ini. Kami tidak tahu, mungkin ada yang suaminya sudah berpulang, dan mungkin ada suami yang belum percaya kepada Tuhan, ada suami yang mungkin sudah Kristen tapi sama sekali nggak kelihatan Tuhan relasinya hidup dengan Tuhan. Biar Engkau berikan mereka juga hikmat untuk menjadi seorang ibu yang memperkatakan Injil, yang memberitakan Injil kepada anak-anaknya di dalam setiap momen. Berikan juga hikmat Tuhan bagi setiap kami untuk bisa menceritakan Injil secara natural, secara alami. Kami tidak harus selalu berkhotbah. Berikan kami caranya. Tuhan tolong. Kami serah hidup kami dalam tangan-Mu, dalam setiap hidup kondisi kami masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.